Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari Sekretariat DKM Masjidul Ilmi. Malam ini pada Isya kita kedatangan tamu, salah seorang mahasiswa PSI yang sedang menjalankan program skripsi ya. Temanya yaitu untuk mengenai keorganisasian DKM. Nah, ini yang dipilih adalah DKM Masjid Nurul Ilmi. Nah, ini Mas. Wah, ya. Silakan Mas, langsung beliau minta wawancara interview dengan Pak Ketua DKM. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas enak mas. Jadi saya mau wawancara untuk pengumpulan data skripsi saya. Saya mau tahu sejarah dari masjid ini. Oh, secara Masjid Ilmi dari awalnya ya. Ya. Ya, terima kasih bisa bergeser semua ya Pak boleh. ya. Oh iya. Untuk sejarah Masjidul Ilmi awalnya itu kami dari pengembang PT Puspa Persada memberikan fasilitas untuk fasilitas ibadah. Untuk awalnya itu sekitar tahun 1997 itu diberikan fasilitas ibadah, yaitu ada di blok B itu ya, untuk fasilitas di RT 301. Karena berkembangnya pesatnya para masyarakat dan warga sehingga dipindah di fasilitas umum yang terletaknya di blok F, yaitu sekitar tahun 1999 itu di fasilitas umum. Untuk perkembangan itu awalnya kita sudah dibuatkan, yaitu masjid dari Puspa Persada itu seperti ini mas ya. Kegiatan ini sudah dibentukkan warga dari Puspa Persada, yaitu berupa masjid itu sekitar 1999, yaitu berupa masjid. Seiring dengan perkembangnya masyarakat dan warga semakin pesat, dengan inisiatif para tokoh masyarakat, para pengurus lingkungan, didukung oleh dari pengembang PT Puspa Persada, sehingga warga dan pengurus dan jamaah berinisiatif untuk melakukan renovasi untuk perluasan Masjid Nurul Ilmi. Karena perkembangannya pesat sehingga renovasi dan perluasan dari tahun 2000 itu menjalan dari renovasi untuk fasilitas ibadahnya, yaitu tempat wudhu, dan berikut dengan tahun 2004 sekitar 2003-2004 ada perluasan dan renovasi secara total. Karena mengapa total? Kita untuk masjid lama sedikit dihilangkan dan untuk renovasi total, baik dari segi ukuran atau dari segi lantai ya. Untuk segi lantai kita dimodif sampai lantai kedua, yaitu untuk kepengurusan sendiri dari tahun 1999 itu diketuai oleh Bapak Ustadz Pian Sopian sampai 2011 atau 2001 ya, diperpanjang sampai 2001-2004 itu Bapak Ustadz Pian Sopian. Menjelang setelahnya yaitu Bapak Ustadz Asrori Aziz, beliau menjabat 2004 sampai 2007, disambung lagi periode kedua yaitu 2007 sampai 2010. Ya, ini udah sistem demokrasi. Kenapa sistem demokrasi? Sudah dipilih dari warga, walaupun itu waktu itu dipilih berdasarkan dari perwakilan dari masing-masing RT. Nah, itu selanjutnya yaitu Bapak Ustadz Wahyudin 2010 dan 2011 ya. Dilanjut Bapak Ustadz Charmin 2011 sampai 2013 untuk periode mandiri. Terus selanjutnya ada Bapak Haji Makmun, dia menjabat 2 periode 2013 sampai 2018 sampai disambung lagi 2018 sampai 2023, karena itu masa periode 5 tahun waktu itu ya. Dilanjut lagi untuk 2023-2008 yaitu Bapak Walidi. Jadi dari sejak berdirinya Masjid Ilmi sudah ada 4 kepengurusan dari DKM Nurul Ilmi ya, itu untuk kepengurusan ya. Untuk organisasinya gimana? Oh, untuk struktur organisasi kita bisa bergeser di sini ya. Untuk struktur organisasi sendiri kita ada untuk pembina itu adalah ketua RW, penasihat ketua RT, dan diketuai oleh Pak Ketua dan Wakil Ketua di bidang
di samping sekretaris dan bendahara. Itu dibantu dengan koordinator yaitu Dewan Imam, bidang umum, bidang humas, bidang ibadah dan dakwah, bidang kamtib, dan bidang pelaksana dan BMM. Ini bisa lihat susunan kepengurusan dari DKM Masjid Ilmi tahun 2023 sampai 2028. Ini sendiri dari utus tetap, bidang umum, baitul mal, hubungan masyarakat, ibadah dakwah, bidang kamtib, Dewan Imam, pendidikan, bank SDM, dan posisi dan kepemudaan. Itu untuk sebuah organisasi ya, untuk kegiatan-kegiatannya. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan bisa kami jabarkan ya. Untuk ibadah dakwah kita, karena ibadah dakwah itu ada untuk bidang ilmu, itu kita dari segala jenjang ada ya, dari PAUD, dari TK, dari SD, dari kalangan bapak-bapak, SMP, remaja, dan ibu-ibu ada. Untuk kajian untuk bapak-bapak itu ada kajian mingguan, yaitu setiap Ahad malam Senin ada kitab tafsir Jalalain itu untuk malam Ahad ya, untuk malam Senin. Untuk kegiatan minggunya juga ada setiap hari Ahad kedua, Ahad keempat itu ada kajian subuh dan kajian duha. Itu ada kajian fikih dan tauhid ya, itu untuk kajian bapak-bapak. Untuk pendidikan dan SDM ada TPQ dan TKG, itu untuk khusus untuk anak-anak di tingkat pendidikan Quran, itu tingkat TK sampai SD ya, itu setiap hari kita laksanakan setiap sore hari ya, bisa sampai maghrib. Itu ada TK itu pendidikan anak-anak. Untuk kepemudaan dibidangi oleh Porseni dan Kepemudaan. Kita ada namanya Rismani. Risma itu Remaja Masjid Nurul Ilmi ya, untuk kepemudaan Porseni, untuk kegiatan-kegiatannya. Untuk kegiatan kesosialan itu kita ada Baitul Mal Masjidul Ilmi dan Sosial. Itu kita membidangin untuk membahagiakan para anak yatim, para duafa, para orang miskin, para musafir dan fisabilillah yang tersebar di wilayah Taratuk Lestari, khususnya di RW 01 dan RW 03. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut ya. Mungkin itu kegiatan-kegiatan, karena kita mengutamakan 3 pilar Mas ya, yaitu pilar masjid untuk tempat mencari ilmu, untuk baitul ilmi, yang kedua itu baitul ibadah, yang ketiga itu baitul mal. Untuk baitul ilmi tadi saya bicarakan, yaitu untuk mencari ilmu, ibadah, saluran ibadah kita mengedepan pelayanan ibadah. Untuk baitul mal kita ke sosialnya di baitul sosial, kita agar mewujudkan masjid ini bisa memakmurkan masyarakatnya dan jamaahnya. Itu tujuan visi dan misi kami untuk pilar untuk Masjid Nurul Ilmi. Membuka rekening yaitu Baitul Mal Masjidul Ilmi, karena kita membidangi Baitul Mal itu ada rekening tersendiri ya, ada untuk khusus untuk operasional masjid kita juga membuka di nomor rekening ya, bisa sedia ada 2 rekening untuk khusus Masjid. Dan juga kita membuka untuk keuangan itu kita buka secara manual konvensional, itu di kotak infak yang tersebar di masjid, juga di ruko-ruko dan sekitarnya ya, di samping dari media dari bank ya. Untuk laporan keuangan kita bisa diakses melalui media sosial, kita laporkan setiap minggunya, untuk setiap hari Jumat kita laporkan, dan bulanan ya. Ini untuk kegiatan-kegiatan untuk bendaharaannya, untuk dilaporkan, ini kita terasip dan transparan apa pengeluaran pemasukan yang bisa inilah ini untuk kemari tempat untuk data dokumen ya, baik itu kendaraan, sekretarisnya notulen rapat kita difokuskan di tempat dokumen tersendiri. Untuk sekretariatan kita sudah ada media sosialnya di Facebook DKM Nurul Ilmi dan Instagram Rismani Remaja Masjid Nurul Ilmi yang bisa diakses. Ini adalah tempat walaupun sederhana, ini ada dari pusat inilah kita bisa komunikasi dengan interaksi para jamaahnya, dan diakses secara nasional dan skala sosial. Ini saja Mas Ibnal ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah sih Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih sama-sama.